Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan review jurnal MPV dengan anggota saya Ratna Puspitaningsih dengan NIM 054. Saya Arwan Dasari dengan NIM 018. Saya Fitri Vanisiwan dengan NIM 034. Saya Fitri Nining Ernawati dengan NIM 056. Untuk mempersingkat waktu, berikut akan kami tampilkan hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Di sini kelompok kami akan membahas tentang jurnal yang berjudul Learning as Becoming in Vocational Education and Training, Class, Gender, and the Role of Vocational Habitus, atau dalam bahasa Indonesia, pembelajaran sebagai proses pembentukan identitas di pendidikan dan pelatihan kejuruan, peran kelas, gender, dan budaya profesi. Berikut akan disampaikan lebih lanjut oleh teman saya. Pertama, pendahuluan. Nah, dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan VIT di Inggris telah mengalami perkembangan besar dalam beberapa dekade terakhir. Awalnya, banyak anak muda yang langsung bekerja setelah pendidikan wajib. Tetapi, kini semakin banyak yang memilih melanjutkan ke program VIT. Program ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk identitas profesional siswa sesuai dengan budaya dan norma kerja di bidang mereka. Sebuah konsep yang disebut habitus kejuruan, selain keterampilan, siswa juga belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial yang dipengaruhi oleh faktor seperti kelas sosial dan gender. Jadi, VIT tidak hanya mempersiapkan mereka secara teknis, tetapi juga secara sosial dan budaya. Konsep pembelajaran dominan dalam VIT. Nah, dalam pembelajaran pendidikan dan pelatihan kejuruan VIT, konsep pembelajaran yang dominan bukan hanya berfokus pada penguasaan keterampilan, teknis, atau pengetahuan teoritis. Di pendekatan yang melihat dan budaya. Artinya, siswa belajar tidak hanya melalui kelas, tetapi juga dengan berinteraksi langsung dalam lingkungan kerja nyata. Konsep ini melibatkan disebut komunitas praktik. Siswa diperkenalkan dengan norma nilai dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan profesional. Mereka ini memungkinkan mereka untuk menyerap peran yang diinginkan dan membentuk identitas sebagai profesional di bidang tersebut. Dalam VIT, pembelajaran mencakup dua hal penting. Yang pertama, penguasaan keterampilan teknis. Di situ siswa belajar keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Yang kedua, pembentukan identitas profesional. Siswa beradaptasi dengan budaya kerja, termasuk sikap perilaku dan nilai yang sesuai dengan profesi mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hafid. Oke, yang selanjutnya yaitu memahami pembelajaran sebagai proses perubahan diri. Penelitian ini melihat pembelajaran dalam pendidikan kejuruan atau PET sebagai proses yang tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga membentuk identitas melalui sosialisasi ke dalam komunitas praktek.
Berbeda dengan pendekatan lama yang pasif, teori baru seperti milik Lev and Wenger serta konsep habitus dari Bourdieu menekankan bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial dan budaya, di mana nilai-nilai dan sikap lebih dominan daripada transfer keterampilan semata. Pandangan ini menunjukkan bahwa PWT berperan dalam menentukan siapa yang cocok untuk jenis pekerjaan tertentu, membuka peluang untuk peningkatan budaya pembelajaran di PWT. Dalam artikel ini, kami menggunakan pendekatan budaya semacam itu untuk mengeksplorasi tema-tema tentang perubahan diri di dalam VET, pelajaran di lokasi VET di seluruh proyek TLC dan berpotensi di seluruh FE secara keseluruhan. Dapatkah konsep bidang, dapatkah konsep-konsep bidang dan habitus, komunitas praktek dan menjadi kejuruan, memberi kita pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana VET beroperasi melalui praktek-praktik sosial dan budayanya. Dapatkah pemahaman semacam itu mengarah pada peluang untuk praktek yang lebih baik untuk mengubah budaya pembelajaran di pihak mereka yang terlihat sebagai guru, manajer, atau pembagi kebijaksanaan? Oke, selanjutnya metode. Metode yang pertama yaitu ada pengumpulan data. Pengumpulan data di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada wawancara semi terstruktur, kuesioner, observasi, dan jurnal yang relevan. Sedangkan pendekatan kolaboratif di sini, penelitian ini penelitian ini melibatkan kolaborasi antara tim peneliti dengan para guru atau mentor dari lembaga pembelajaran, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih mendalam. Berikutnya ada analisis data. Jenis analisis yang digunakan adalah analisis tematik yang bertujuan untuk mengungkap pola dan tema terkait pembentukan identitas profesional di setiap bidang vokasi. Seperti yang dicatat dalam pengantar kami mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini dengan memanfaatkan data dari 3 lokasi pembelajaran VT di berbagai perguruan tinggi di seluruh proyek TLC. Proyek ini merupakan kemitraan kolaboratif antara 4 universitas dan 4 perguruan tinggi di FE Inggris. Semuanya adalah kursus 2 tahun di level 3 atau lanjutan, masing-masing masing-masing di bidang perawatan anak, perawatan kesehatan, dan teknik elektronik dan telekomunikasi. Seperti banyak kursus di FE, kursus-kursus tersebut sangat stereotip gender. Kursus-kursus tersebut juga sebagian besar diisi oleh siswa dari latar belakang kelas pekerja yang keluarganya seringkali tidak memiliki pengalaman pendidikan tinggi. Keputusan kami untuk memfokuskan analisis kami pada situs-situs tersebut dan siswa-siswanya dibuat secara sengaja. Dibuat secara sengaja dengan harapan untuk membuat kedua aspek habitus sebagai sejumlah besar pembelajaran berbasis kerja yang disertakan secara menyeluruh kerja berbeda secara signifikan dalam setiap kasus. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Retno. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai hasil analisis data. Jadi dalam paper ini itu membahas 3 analisis data yang diperoleh melalui hasil observasi, yaitu yang pertama untuk menjadi perawat anak, nurse. Untuk persyaratannya adalah siswa yang ingin menjadi perawat anak biasanya mengikuti program diploma CHEDS. Yang kedua, akan belajar perawatan anak melalui kelas dan program magang. Fokus pada keterampilan emosional, kesabaran, dan mengajarkan dasar pendidikan sambil menghadapi tantangan perilaku anak. Biasanya, siswa yang berminat untuk menjadi perawat anak itu berasal dari kelas pekerja, dan biasanya itu rata-rata adalah perempuan.
Untuk yang kedua adalah menjadi pekerja kesehatan, healthy worker. Program pelatihan pekerja kesehatan melatih keterampilan fisik, sosial, emosional, membantu siswa mengembangkan empati dan kedewasaan dalam merawat lansia serta pasien disabilitas. Nah, untuk biasanya siswa yang minat untuk menjadi pekerja kesehatan itu berasal dari kalangan siswa perempuan yang berusia 16 sampai 17 tahun. Kemudian siswanya akan belajar di BTEC National Diploma in Healthy Student. Untuk yang ketiga adalah menjadi insinyur engineering. Program pendidikan insinyur menekankan keterampilan teknis dan praktis di lapangan. Program ini akan membantu identitas profesional siswa dan pentingnya sertifikasi untuk berkembangnya karir mereka. Biasanya yang mengikuti program untuk menjadi insinyur atau engineering itu adalah laki-laki. Jadi sebagian besar murid dari kelas insinyur itu adalah laki-laki dan untuk yang perempuan itu biasanya menjadi bersekolah untuk menjadi perawat anak atau bersekolah menjadi pekerja kesehatan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fitri. Mohon maaf, Mbak, slide-nya belum pindah. Baik, untuk selanjutnya, yaitu membangun jaringan profesional. Pentingnya keterlibatan dalam komunitas para praktisi berbagi pengalaman untuk membentuk identitas profesional dalam konteks PNT. Ini dimaksudkan keterlibatan langsung dengan para profesional di bidang terkait. Praktisisme dalam komunitas harus mendukung siswa dalam membangun jaringan, menyesuaikan siswa dalam membangun jaringan, menyesuaikan diri dengan ekspektasi kejuruan, serta memperkuat identitas profesional mereka. Jadi contohnya seperti di dalam dunia kerja, kita harus memiliki relasi yang kuat supaya kedepannya bisa lebih mudah untuk kemajuan kedepannya. Selanjutnya, memiliki mentor dapat membantu peserta didik memahami nilai dan keterampilan dalam bidang tertentu, mempelajari praktik profesional yang diharapkan, membentuk identitas vokasional mereka, dan memperluas jaringan dengan akses yang lebih baik ke, ke peluang kerja. Jadi dalam bab ini sangat berketerkaitan dengan bab yang sebelumnya. Selanjutnya, kehadiran di dalam acara profesional yang berfungsi sebagai tempat untuk belajar dan mempertemukan individu dengan sesama profesional. Hal ini mendukung pembentukan habitus, yaitu sikap dan nilai yang diharapkan dalam profesi, sekaligus membangun hubungan dengan ahli yang berpengalaman. Jadi di dalam pembahasan ini sangat dibutuhkan orang-orang yang sangat berpengalaman di bidangnya. Semisal di dunia teknik ini sangat dibutuhkan mahasiswa dari SMK terutama karena mereka sudah memiliki pengalaman yang sangat dibutuhkan di jurusan ini. Selanjutnya, aktif memanfaatkan platform seperti link ID memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan keahlian, berinteraksi dengan ahli yang lain, memperluas jaringan, dan berbagi pengalaman serta pengetahuan tentang praktik yang sesuai bidang mereka. Peserta didik dapat memperkuat habitus dan budaya profesional yang dapat mendukung jenjang karir mereka di masa depan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan teman saya.
Untuk selanjutnya adalah habitus vokasional yang menggambarkan akal dan perasaan. Vocational habitus dalam pendidikan kejuruan mencakup aspek rasional, sense, dan emotional sensibility. Siswa tidak hanya mempelajari keterampilan teknis, tetapi juga mengembangkan kepekaan emosional yang diperlukan dalam profesi mereka. Habitus ini membantu mereka beradaptasi dengan tuntutan sosial dan emosional di tempat kerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan tepat dan tanggap dalam berbagai situasi profesional. Jadi, ketika mengikuti pendidikan di kejuruan, siswa itu tidak hanya mendapatkan keterampilan maupun baik keterampilan secara teori maupun keterampilan secara praktik, tetapi siswa juga akan dibekali keterampilan emosional dan soft skill yang tentunya akan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, dan keterampilan itu menjadi dasar untuk siswa tersebut dan keterampilan itu akan menjadi dasar mereka untuk berkembang di dalam dunia kerja. Untuk kesimpulannya adalah konsep pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan atau VIT sebagai proses menjadi atau transformasi identitas. Di VIT, pembelajaran tidak sekedar perolehan keterampilan teknis, tetapi mencakup penanaman nilai, sikap, dan karakteristik yang mendukung seseorang dalam menjalankan peran kejuruan tertentu. Melalui proses ini, siswa tidak hanya belajar keterampilan khusus, tetapi juga beradaptasi dengan tuntutan sosial dan budaya di tempat kerja, serta mengembangkan habitus kejuruan, yakni kecenderungan atau predisposisi yang selaras dengan norma dan praktik di komunitas profesional yang mereka masuki. Namun, proses ini tidak sepenuhnya netral. Kelas sosial dan gender juga berperan dalam menentukan bagaimana individu beradaptasi dalam pendidikan kejuruan, seringkali mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan sosial dalam sistem. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil analisis data yang telah dibahas tadi. Contohnya saja, untuk pekerja perawat anak dan pekerja kesehatan itu banyak diminati oleh perempuan, sedangkan untuk pekerja engineering itu banyak diminati oleh laki-laki. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, N.